Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Salam sejahtera bagi tunas-tunas bangsa dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Istiningsih SPD. Saya mengajar di MTS Hasyim Asy'ari Piungan, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan tema menyajikan teks berita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Berjumpa lagi dengan Bu Isti dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang menyajikan berita. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak semua, pada kesempatan ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan meliputi lafal, intonasi, mimik, dan kinestetik. Anak-anak, sebelum masuk ke materi inti, mari kita saksikan. Selamat siang, Anda menyaksikan liputan 6 petang terkini. Saya Rebeka Teta. Langsung dari Kompleks Bina Warga Rawajati, Jakarta Selatan, saya dapat melaporkan bahwa di tempat ini ada ratusan rumah warga yang sudah terendam banjir dengan ketinggian 3 hingga 5 meter. Nah anak-anak, demikian tadi sedikit kutipan tentang menyajikan berita secara lisan. Sebelum masuk inti, kita tebak gambar terlebih dahulu biar semangat. Sebelumnya mari jajal dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, bagus. Selanjutnya tebak gambar, coba perhatikan. Gambar apa itu? Ada yang tahu? Ya, benar. Gambar buku cerita. Jadi tebak gambarnya buku cerita. Anak-anak, ketika kita membuat suatu berita, menulis berita, kita bisa mengirimkannya ke media sosial atau juga ke koran, atau juga diikutkan dalam lomba menulis dan mendapatkan piagam serta medali. Banyak sekali manfaat dari menulis. Apa saja langkah-langkah dalam menulis berita? Yang pertama yaitu menentukan sumber berita. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta 5W 1H. Dan yang keempat, mengembangkan catatan data-data itu menjadi sebuah teks berita. Langkah berikutnya yaitu format penulisan teks berita. Kita harus mulai dari pokok-pokok berita, yaitu 5W dan 1H. Apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana.
Setelah kita memperoleh data-data tersebut, kita susun berdasarkan struktur teks berita. Apa saja strukturnya? Ya, betul. Yang pertama judul, kemudian kepala berita, tubuh berita, dan yang terakhir ekor berita. Apa itu kepala berita? Kepala berita yaitu berisi informasi paling penting. Biasanya berisi 5W dan 1H. Kemudian tubuh berita, informasi penting pendukung. Dan yang terakhir adalah ekor berita berisi informasi tambahan. Dan biasanya kurang penting sebagai tambahan saja. Setelah kita mengetahui strukturnya, kita akan mengembangkan kerangka tersebut menjadi paragraf-paragraf teks berita. Seperti ini, disusun secara rapi sesuai strukturnya. Setelah terbentuk teks berita, apa yang harus kita lakukan? Untuk menyajikan berita secara lisan, seperti contoh di video tadi, kita harus memperhatikan lafal, intonasi, mimik, dan kinestik. Apa itu lafal? Lafal adalah cara mengucapkan kata. Intonasi, lagu kalimat, tinggi rendah nada. Yang ketiga yaitu mimik, itu raut muka. Dan yang keempat, kinestik. Apa itu kinestik? Gerak-gerik anggota tubuh. Nah, menyajikan berita secara lisan, contohnya sebagai berikut. Bahwa operasi plastik menggunakan plastik untuk melakukan operasi. Pernahkah kalian memikirkan seperti apa sejarah operasi plastik? Nah, anak-anakku semua, anak-anak hebat Indonesia, tunas bangsa, penerus generasi masa depan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, kita sudah mempelajari bagaimana menyusun teks berita, menyajikan berita secara lisan. Nah, anak-anak semua, yang kita pelajari tadi dapat kita simpulkan bahwa langkah menulis berita ada 4. Siapa yang tahu? Ya, benar. Menentukan sumber berita, mendatangi sumber berita, mencatat fakta-fakta, dan mengembangkan fakta-fakta menjadi teks berita. Yang perlu diperhatikan apa tadi yang kita pelajari? Yang pertama lafal, mimik, intonasi, kinestik. Benar semua, bagus. Nah, anak-anak semua yang ibu banggakan, setelah pembelajaran tadi, kalian akan mendapatkan tugas yaitu membuat teks berita singkat, lalu disajikan dalam bentuk lisan berupa video siaran berita seperti yang telah dicontohkan tadi. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Demikian tadi anak-anak, sampai jumpa pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.